Dan hari ini kita semua masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana Badan POM merilis bahwa suplemen White Tomato kamu terbukti tidak mengandung tomat putih. Cuma satu manfaatnya ya, membantu memelihara. Sedangkan klaim dalam iklan yang tidak sesuai izin edar kok banyak banget. Ya ilah, banyak banget, kita bacain aja ya. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa stiker dalam kemasan kosmetik itu diperbolehkan dalam aturan BPOM. Aturannya mungkin akan saya lampirkan. Tadi barusan aneh gitu, nggak boleh ya sama BPOM. Ini BPOM yang mana nih? BPOM-nya kok ada dua ya? Kalau misalnya nggak ada yang salah, kenapa suruh dirubah? Berarti ada yang salah. Kalau bener ya nggak mungkin dirubah. Ngeles banget. Halo guys, kali ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi viral, yaitu akhirnya setelah kita ngikutin kasus pengumuman BPOM itu keluar yang masalah huru-hara White Tomato, bahkan ada beritanya ya, kalian bisa ditampilin di sini beritanya. Dr. Richard Lee melaporkan Doktif ya masalah White Tomato ya yang gak ada kandungan. Ternyata BPOM ngecek izin edarnya bukan White Tomato. Nah sekarang udah keluar nih, kita ikutin deh gimana perkembangan kasusnya dan apakah Doktif tidak jadi tersangka. Ini bisa berbalik ke Dr. Richard karena pencemaran nama baik. Ya seperti biasa, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk lakukan check out Purbasari ya. Nah, ini produk lulur yang harganya murah. Kalau kalian di supermarket 20.000, cuma kalau kalian beli online sekarang dapat diskon 15.000 loh. Kurang murah apalagi. Saya sebagai cowok, cewek, cowok bisa make ya. Dan jangan lupa juga kalau udah glowing pakai parfum. Link parfum di rekomendasi saya di mana di bawah. Jadi guys, gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. So di sini kita lihat dulu nih ya caption Doktif nih. Ya Allah, hadiah terindah bulan Ramadan. Terima kasih Prof Taruna dan kawan-kawan, BPOM is our hero ya. Soal ini ngeri deh kalau ini sampai salah ya. Kenapa Doktif sampai bilang ya Allah makasih segala macam? Karena sampai ini salah pendapat Doktif bisa jadi TSK gitu kan, tersangka. Makanya kita lihat deh penjelasan BPOM apa nih ya. Pelanggaran terhadap rebranding dan iklan suplemen kesehatan White Tomato. Ya. Terus rebranding produk White Tomato BPOM, oke. Kemasan produk yang terdaftar di BPOM. Kemasan produk yang beredar. Oke, bener kata Doktif ya. Jadi kemasan yang terdaftar di BPOM itu nggak ada tuh gambar tomatnya. Tiba-tiba pas dijual di iklan ada tomatnya. Oke, makanya Doktif mempermasalahkan ini guys. Mungkin Doktif udah ngecek ya dari BPOM-nya sendiri. Mungkin Doktif paham gitu ya, BPOM-BPOM-an. Terus iklan produk White Tomato, klaim yang disetujui sesuai izin edar. Di sini membantu memelihara kesehatan kulit. Cuma satu manfaatnya ya, membantu memelihara. Sedangkan klaim dalam iklan yang tidak sesuai izin edar kok banyak banget. Ya ilah, banyak banget, kita bacain aja ya. Memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam dan bekas jerawat dari dalam, membantu mencerahkan lipatan, mengandung tomat putih yang glutathione 7 kali dari tomat merah, aman dipakai, jangan panjang, ada hasil tanpa efek samping, 1 bulan sudah kelihatan hasilnya, produk seakan-akan disertakan dengan infus whitening. Wow, jadi ternyata izin edarnya nggak kayak gitu klaimnya ya, tiba-tiba mengiklankan seperti itu. Waduh, terbukti dengan jelas DRL penipu nyata. Sekarang agama yang kau permainkan lupa dengan kedatangan karena ke gereja menemui pendeta GN mengakui Yesus Tuhan kamu di Januari kemarin. Meski YouTube pendeta GN sudah dihapus, tapi jejak digital akan selalu ada. Sekarang kamu tarik simpati masyarakat dengan kebohongan kamu lagi. Bener-bener manusia yang penuh dengan tipu daya guys ya. Ini kok larinya sampai ke agama ya. Baru ditinggal sebentar, larinya udah masuk ke agama ya. Bangga sama kamu dok, aku korbannya. Uangku habis, masih ada sisa 1 paket belum kepake. Dulu belinya 1,5 juta yang WT series lengkap. Hiks, maaf ya sayang. Langsung keluar, apa kata BPOM? Masyarakat udah paham kan? Dok beneran, tapi kasus dokter mau ada 3 tersangka lebih sayang. Ini yang dilaporkan DRL. Akhirnya semua diterbantahkan oleh pengumuman BPOM. Berarti secara langsung laporan Dr. Richard Lee gugur karena ini dari BPOM-nya sendiri loh ya. Gugur guys ya. Wow.
Saya tidak menyangka dokter sehebat ini ya. Keren banget ya. Dia paham gitu ya. Makanya dia berani speak up. Kalau ini sampai salah ya, sampai BPOM mengklarifikasi berbeda nih ya, sesuai, izin edar sesuai. Wah, Doktif bisa bermasalah soalnya. Wow, oke. Kita bahas ini dulu deh ya. White Tomato dulu. Nanti kita bahas masalah agama-agama itu ya. Lanjut dulu ya. Kita dengerin. Hai semuanya, saya izin memberikan update penting tentang WT Kapsul, terutama setelah pemeriksaan dari BPOM. Saya izin membaca agar tidak terjadi mispersepsi, karena ini pernah jadi hal yang sangat sensitif di masyarakat. 1. Hasil pemeriksaan BPOM. Tidak ada kesalahan. Kami telah melalui proses pemeriksaan yang sangat detail, mulai dari 1. Surat permintaan produksi ke pabrik. Ini yang seperti yang saya sampaikan di podcast Densu. Suratnya juga pernah saya tunjukkan, itu sesuai dengan fakta apa adanya. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan di pabrik semuanya diperiksa dengan lengkap. Yang ketiga, proses produksi dan distribusi hingga sampai ke klinik saya, semuanya diperiksa dengan baik. Dari hasil pemeriksaan terakhir, tidak diketemukan kesalahan dalam prosedur produksi WT Kapsul. Artinya, sejak awal semua sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak terdapat relabeling. WT Kapsul adalah produk resmi dan produk milik CV Athena Group. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada relabeling dan WT Kapsul adalah produk resmi dari CV Athena Group yang tidak terafiliasi dengan produk yang lain. Saya tidak menyebutkan produk yang lain karena itu bukan merek brand saya. Namun, saya tahu bahwa di luar sana sempat terjadi penggiringan opini yang sangat kuat. Padahal apa yang kami sampaikan sejak awal adalah fakta yang terbukti benar. Kami selalu transparan, tapi terkadang opini yang berkembang bisa membuat persepsi di masyarakat bisa menjadi hal yang berbeda. Manajemen telah mengambil langkah hukum, baik pidana ataupun perdata. Silakan yang bersangkutan memberikan pertanggungjawaban di mata hukum. 2. Stiker dalam kosmetik. Sesuai dengan regulasi BPOM. Salah satu hal yang sempat dipersoalkan adalah penggunaan stiker dalam kemasan kosmetik. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa stiker dalam kemasan kosmetik itu diperbolehkan dalam aturan BPOM. Aturannya mungkin akan saya lampirkan. Ini adalah hal yang sah dan banyak digunakan dalam industri ini. Ini seringkali menjadi edukasi yang salah dan ngawur. Gimana? Tadi barusan aneh gitu, gak boleh ya sama BPOM. Ini BPOM yang mana nih? BPOM yang kok ada 2 ya? Sekali lagi saya tegaskan, penggunaan stiker dalam kosmetik itu diperbolehkan. Bahkan beberapa brand besar di Eropa juga tetap menggunakan stiker. 3. Komitmen untuk selalu jadi lebih baik. Meskipun tidak ada kesalahan dan sesuai dengan prosedur, saya tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu. Karena itu, kami telah melakukan perubahan desain kemasan agar lebih baik, informatif, dan elegan sesuai dengan janji saya. Dan BPOM telah menyetujui desain kotak terbaru untuk WT. Ini adalah desain kotak terbaru untuk WT, sudah disetujui BPOM tanpa merubah nomor BPOM yang ada. Jadi nomor NA BPOM-nya sama semuanya. Bentar. Kok desainnya gak ada tomatnya, Dokter Richard? Katanya mengandung tomat putih ya. Sekarang ini sesuai loh sama yang di BPOM. Di BPOM tadi lihat kemasannya nggak ada tomat putih. Sekarang Dokter Richard mengupgrade kemasannya ya, tapi tanpa tomat. Ya menurut saya sih stiker boleh-boleh aja. Cuma ya masa kalian kayak gini ya? Ini kan ada gambar, harusnya kelihatan gak sih? Nah lighting ya, takutnya nggak kelihatan guys ya. Kalian bisa lihat nggak sih di sini ada bengkoang ya, produk Purbasari. Terus saya tempelin nih ya buah naga di sini kan nggak boleh kan. Begitu juga Dokter Richard ya. Makanya tadi dari kemasannya tertulis BPOM, iklannya itu berbeda sama laporan BPOM. Sekarang diperbarui jadi tanpa tomat lagi guys ya, punya Dokter Richard. Kotak terbaru untuk WT sudah disetujui BPOM tanpa merubah nomor BPOM yang ada. Jadi nomor NA BPOM-nya sama semuanya. Kemarin di hold hanya karena isu yang sensitif saja. Namun telah disetujui untuk desain kotak yang baru dan dengan nomor NA yang sama. Namun proses produksi kemasan yang baru ini memerlukan waktu 2 bulan. Jadi untuk 2 bulan ke depan baru mungkin kotak ini akan beredar. Dengan hasil pemeriksaan ini saya putuskan bahwa produk WT per besok tanggal 26 Februari akan kembali dijual. Pertanyaan yang sering dituduhkan, mengganti isi sebelum diperiksa. Nggak seperti itu ya, karena pada waktu di pabrik itu diperiksanya backdate. Jadi jauh mundur ke belakang sampai dengan sekarang, dan proses ke depan juga tetap akan diperiksa ya. Yang selanjutnya, kalau nggak disenggol, tidak akan ganti kemasan. Sekali lagi, semua sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi sekali lagi, saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan jadi lebih baik. Dan ternyata, Allahu Akbar, bravo. Nah ini nih ya, kalau kalian mau baca silahkan baca. Mulut saya sudah pegel banget bacanya ya. Tidak rebranding dan overclaim yang dilakukan pelaku usaha di atas melanggar peraturan. Di poin ketiga aja tuh udah kebaca ya, overclaim ya. Terus poin kedua, pelanggaran rebranding, pengubah penandaan yang dilakukan dengan menambahkan stiker bergambar tomat putih bertulisan white tomato ya. Jadi nggak boleh tuh ya guys. Dari BPOM aja melarang hal tersebut, itu namanya overclaim ya, melebih-lebihkan suatu produk guys ya. Habis ini DRL berucap ya, saya jelaskan di FT tersebut adalah produk WT yang terbaru, bukan yang lama, karena yang lama sudah tidak kami jual, sudah kami tarik. Dugaan netizen tepat banget kata. Kalau nggak dibongkar Doktif mana tahu BPOM nih, dan uang saya yang terselamatkan dengan tidak membeli WT kapsul
full tomat lagi, padahal waktu itu masih ada stok 3. Untung ada temen yang mau beli 3 piece 1 juta, jadi nggak rugi-rugi amat. Wow, iya juga sih, karena produk Dr. Richard ini udah lama guys ya, harusnya udah lebih dari 1 tahun gak sih white tomato ini. Sayang sih kalau overclaim, itu sangat disayangkan. Lanjut. Produk yang dipermasalahkan oleh nenek yaitu white tomato itu sudah diperiksa oleh BPOM, dan dari pemeriksaan tersebut juga tidak diketemukan kesalahan pada produk white tomato. Sudah cek berulang kali, tidak diketemukan kesalahan dan semuanya sesuai dengan prosedur, dan itu harus nenek pertanggungjawabkan di mata hukum nanti ke depan. Jadi Halo saudara seimanku, Dokter DRL. Berat sekali cobaanmu sebagai mu'alaf di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin ini cobaan atau ujian yang memang sengaja dicoba. Sudah diberikan kesempatan kedua, minta maaf, tapi mau berulah lagi, kena lagi. Aku tidak tahu pertobatan apa yang kamu maksud. Dan ini pertobatan seberapa kalinya nanti, kamu mau minta maaf atau gimana? Tapi ya, hanya Allah yang tahu ya, saudaraku. Buat yang masih percaya, nanti kedepannya dia bakal ngelakuin hal-hal apalagi gebrakannya gitu ya. Semoga dibukakan mata hatinya, dibukakan pikirannya gitu. Karena kan sesama muslim kita saling mendoakan gitu. Iya, benar. Makanannya memang minumnya ludah sendiri. Gak sekali, 2 kali pun masih tetap ludah sendiri. Kau kan sekarang bawa image agama ya. Kalau imanmu terserah lah ya, itu hablum minallah, kau ya dengan Tuhan lah, hubungan kau dengan Tuhan. Tapi hablum minanas kau udah rusak, Richard. Ayo coba ditarik itu lagi produknya. Udah bikin kemasan baru. Katanya BPOM ngasih kesempatan untuk merubah. Kalau misalnya nggak ada yang salah, kenapa suruh dirubah? Berarti ada yang salah. Kalau bener ya nggak mungkin dirubah. Ngeles banget. Coba kolom komentarnya bikin sampai biru. Cara menghilangkan ngeles membandel. Jadi ini alasan dia selama ini diam dan tiba-tiba ngelaporin Doktif ke polisi. Guys, cara menghilangkan ngeles membandel ya, pakai Purbasari loh. Daki-daki geles-geles beradal bakal hilang gitu ya. Ada aja gebrakannya ya. Untuk agama sih saya respect ya guys ya. Kalau untuk agama saya nggak mau komentar karena itu keputusan Dr. Richard ya. Lanjut. Seolah-olah dia punya orang dalam di BPOM gitu ya, dapat hasil investigasinya BPOM bahwa produk WT-nya nggak kenapa-napa ya kan. Terus bikin kemasan baru, bikin video kayak tadi. Ya kan, dapat info laporan dari BPOM. Oh, ternyata WT terbukti aman, tidak mau menyalahi aturan BPOM. Dan harus dipertanggungjawabkan oleh nenek. Dengan PD-nya, dengan kesadaran penuh dia bikin video itu. Dan memang, ya Allah tunjukkan ya, Richard, mungkin ini jalan pertobatan Anda ya, sebagai mu'alaf ya, ini. Keluarlah ini. Kamu mau ngomong apa lagi? Tapi pasti ada sih, pasti ada jawabannya. Apapun ya, apapun skandalnya, apapun masalahnya, pasti ada klarifikasinya. Pasti. Ada-ada saja gebrakannya. Ya nggak apa-apa. Ini perjalanan Dr. Richard mu'alaf guys ya. Oke. Tapi ya kasihan gitu netizen. Dan terjadi lagi di komentar ya. Dr. Richard, kamu sudah image-nya sudah baik ya guys. Serius. Makanya saya nggak mau nge-reaction Dr. Richard karena image-nya sudah baik. Makanya saya fokus ke tempatnya aja. Lanjut. Kalau data konkret tuh begini, jelas sumbernya BPOM datang sendiri guys, dikasih tahu kita juga tuh. 9 Maret baru banget, ini tanggal 11 nih, baru berapa hari yang lalu tuh kan. Terus di sini produknya pelanggarannya relabeling sama iklan suplemen kesehatan yang WT ini tidak sesuai sehingga akhirnya dibatalkan izin edarnya. Yang didaftarkan nggak pakai stiker tomat putih, di sini tiba-tiba ada tomat putih. Berarti benar yang kita suarakan kemarin-kemarin itu guys, jelas nggak pakai rekaman-rekaman yang multitafsir, nggak ada. Ini multitafsir udah jelas. Di sini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan penandaan-penandaan yang didaftarkan ke BPOM. Bahkan klaim-klaim yang terindikasi berlebihan yang tadinya memelihara kesehatan kulit ditambah-tambahin jadi memutihkan seluruh badan, menghilangkan flek, ya kan, lipatan, mencerahkan lipatan, mengandung tomat putih 7 kali glutathione, tuh udah jelaskan 7 kali glutathione tomat merah. Nah, itu aman jangka panjang, ada hasil tanpa efek samping, ya kan. 1 bulan sudah kelihatan hasilnya, seakan-akan disetarakan dengan infus whitening. Nah, itu udah ya jelas, konkret ya, ini datanya konkret ya.
Jadi nggak ada tafsir-tafsir yang ngebingungin, nggak ada. Di sini udah jelas ditarik itu ya infonya. Oh, pantesan Dokter Richard nggak mau ini ya, teksnya jadi dipegang sama dia, nggak mau ditunjukin ke netizen. Kalau Doktif langsung nih nih buktinya dari BPOM. Wow, kelas ya. Lanjut kita buka komentar lagi. Aku bukan fans Doktif, tapi di sini kita sama-sama tahu kalau Doktif itu benar. Doktif pernah bahas juga mengenai kemasan White Tomato. Jujur nih, saya bukan fansnya, tapi saya ngikutin aja kasusnya. Dan ya, Doktif sangat kebantu dan ternyata terbukti benar ya. Klaim yang diajukan cuma sebiji, tapi yang diiklankan banyak bener. Astaga. Terima kasih Doktif, angkat Doktif jadi pahlawan skincare Indonesia ya. Oke, dibalik kasus ya yang pemerasan ya, ini saya sangat setuju banget sama Doktif. Oke, lanjut lagi. Ada apa lagi ya? Kembalikan uang masyarakat yang sudah kamu tipu mentah-mentah dengan produk suplemen White Tomato. Oke, ini Doktif ngebahas Richard. Oke, kita lihat fullnya ya. Kita lihat dulu fullnya ya. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Haruskah aku menjawab pertanyaan itu? Kadang aku nggak rasa pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Di sini Dokter Richard tidak bisa jawab ya. Tidak bisa jawab. Oke, kalau di Islam, kalau Tuhannya, saya Islam ya guys ya. Jadi kalau misalnya yang saya tahu dan yang saya mengerti tentang Islam, ilmunya saya. Jadi kalau kalian udah masuk Islam, itu kan Allah ya Tuhannya ya. Nah, Allah itu di Islam cuma satu. Nggak ada Allah yang lain-lainnya ya. Tuhan itu cuma satu ya. Nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Video yang beredar itu yang mana sih Bang? Oke, ini ada videonya. Saya coba cari tahu juga apa yang dimaksud Doktif. Dan ini katanya video ini udah dihapus ya guys. Oke, kita lihat. Ini netizen ada yang rekam. Sumbernya dari Perlari ya. 2 tahun yang sudah login di FT Januari 2005, DRL bilang, "Saya percaya Tuhan." Ya. Jadi sebenarnya agama Anda beneran yang mana? Benar, berita yang beredar sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam. Saya banyak berdoa dan setelah selesai saya kuliah justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Aduh, ada kalimat percayanya nih susah sih dibelokin sih. Susah dibelokin ya. Soalnya kalau di Islam Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Lanjut. Katanya sudah login tapi kemarin lagi live maghrib jalan baik. Orang mah sholat dulu. Biasa kan baru login lagi semangat ya. Enggak, dia udah lebih login ya. Bahkan udah 2 tahun yang lalu dia udah login. Tapi buat acara kayak gitu. Boom. Kalau dulu masih dimaklumi, cuma kayak nggak habis pikir aja nih Dokter Richard udah login. Cuma nyebut-nyebut kayak gitu ya. Terus ada beredar juga, ya ini nggak tahu bener atau salah, dia malah ikutan Natal ya, doanya kayak gini. Nah, itu nggak tahu bener atau tidak ya, tapi sepertinya isunya seperti itu. Udah dibilangin dia masuk situ jalan terakhir supaya aman, biar banyak bersimpati, pengen jadi warga yang mayoritas. Oke, kita lihat ya komentar Doktif. Jawab dong, jawab. Nggak berani jawab ya, karena takut blunder. Oke, Doktif sekarang jawab dengan jawaban Bang Felix. Slip of tongue. Dan kamu pun mengiyakan ya, slip of tongue. Oke, kalau memang itu slip of tongue, sekarang Doktif tanyakan ke kamu. Apakah marketing kamu menjual suplemen White Tomato yang kamu katakan di situ mengandung tomat putih adalah sama slip of tongue? Dan hari ini kita semua masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana Badan POM merilis bahwa suplemen White Tomato kamu terbukti dan dibuktikan dengan sah oleh Badan POM tidak mengandung tomat putih. Dan kamu melaporkan Doktif kan ke Polres Jakarta Selatan, betul nggak? Betul Dok. Karena video yang Doktif buat soal White Tomato ini, betul nggak? Jawab dong. Ya. Jadi dengan adanya rilis dari Badan POM bahwa suplemen White Tomato kamu fix tidak mengandung tomat putih, jelas DRL sudah melakukan penipuan publik. Tetapi kamu sekarang mulai nih ngeles, bikin VT, cuman sekarang bedanya pakai kopiah, ya. Dan Doktif sedang mengumpulkan data. Jangan pernah mempermainkan agama yang Doktif anut. Saat ini Doktif mengumpulkan bukti-buktinya bahwa semua itu adalah cara marketing yang sangat tidak beradab.
Ya, ingat, DRL yang kamu hadapi ini bukan macan, tapi singa. Dan Doktif tidak akan gentar sedikit pun melawan kamu. Yang Doktif tampilkan ke publik adalah fakta dan data yang sebenarnya. Doktif punya semua video-video tentang kamu. Yang kamu akuin, kamu sudah mengakui sebagai mu'alaf. Oke, kita tunggu aja. Oh iya, DRL, kalau kamu diundang oleh DPR, datang ya. Datang dong, jangan ngeles. Bilangnya ke luar negeri, jangan ngeles. Datang. Datang hadapi kita semua. Ya, jangan bilang kamu ke luar negeri. Jika memang kamu ingin membuktikan Doktif bersalah, yuk. Mari kita tunjukkan di gedung DPR. Oke ya guys ya. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Keep smart. Oke, jangan gampang tertipu dengan marketing-marketing kotor, apalagi marketing yang dilakukan oleh oknum-oknum profesi dokter. Oke, bye. Oke, kita lihat komentarnya ya. Sampai sekarang nggak percaya dia login. Doktif aura sengkuninya kuat banget. Istighfar dok, bulan puasa. Dari jualan skincare jadi jualan hijab. Tuh kan senjata terakhir yang login. Astagfirullah dok, kok suka banget sih gini-gini. Astagfirullah, agama kamu dimainkan, kamu mau diem aja. Astagfirullah. Oh ya, saya jadi inget ya, Doktif ini orang yang mensuarakan Sahrul ya, Isazega, yaitu penistaan agama. Pantesan Doktif ini sangat gak suka banget ketika ada yang mainin agama. Saya nggak mau berkomentar apa-apa kalau agama, soalnya berat ya kasusnya kalau soal agama. Tapi ya itulah video yang beredar ya, yang saya tampilin. Kenapa Dr. Richard bisa dituduh dengan Doktif seperti itu? Mungkin video yang beredar seperti itu karena ya dalam Islam kalau kalian udah login ke Islam ya udah, Tuhan itu cuma satu, nggak ada tuh Tuhan-Tuhan yang lainnya. Seperti itu ya. Balik lagi kalau agama kalian kayak gimana saya tidak terlalu paham, tapi di Islam sih yang saya pelajari sih seperti itu ya. Kalau ada salah kata mau dimaafkan ataupun ada salah informasi silahkan dikoreksi di komentar. Saya undur dulu, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.